Nah, ini kita nanti akan dengarkan jawabannya, kita akan tanya langsung kepada yang berwenang begitu. Sudah hadir bersama kami di meja catatan demokrasi. Ada Bang Andre Rosiade, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Boleh digunakan mikrofonnya, Bang? Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping Bang Andre ada juga Bang Arya Sinulinga, juru bicara Menteri BUMN. Selamat malam, Bang Selamat Arya. malam. Kabar sehat ya, Bang? Tambah sehat. Kurang semangat nampaknya? Karena lihat kamu nggak semangat juga. Baru juga mulai nih Bang ya. Mobilitas tinggi biasa Bang Aryan. Kemudian kami juga menghadirkan ekonom senior. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faisal Basri. Selamat malam. Dan juga ada pengamat kebijakan publik Bapak Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum Pak Ahmad Nur Hidayat. Waalaikumsalam, selamat malam. Andrino Maria. Baik, soal gorden di DPR ini jadi sorotan dengan nilai yang fantastis 48,7 miliar. Satu rumah dinas itu bisa berkisar 80 juta nanti digelontorkan. Menurut ya. Pak Ahmad Nur Hidayat, apakah memang ini sudah tepat karena berdasarkan keluhan anggota dewan atau kalau bisa direalokasi? Seperti apa Pak Ahmad Nur Hidayat? Sudah 13 tahun nggak ganti katanya gordennya. 13 tahun katanya tidak ganti, hordengnya itu jadi lap begitu ya kalau kata Kepala Sekretariat DPR. Tapi menurut saya ini adalah satu kebijakan yang tidak masuk akal saat masyarakat mengalami kenaikan harga-harga seperti ini. Saya katakan ini tidak masuk akal karena pertama dari segi kinerja kita mencatat kinerja anggota Dewan 2019 2024 ini di dalam 2 tahun pertama mereka bertugas 2020, 2019, 2020 itu hanya menghasilkan kalau catatan dari teman-teman Formapi itu hanya 4 kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya itu bisa belasan. Dari sisi penggunaan keberhasilan DPR dalam melaksanakan tugasnya itu menciptakan undang-undang itu dipertanyakan, jadi mengalami penurunan. Jadi kalau mengalami penurunan gini kok anehnya adalah minta sebuah reward. Ya ini kan sebetulnya bisa dibilang kami ingin bekerja dengan nyaman, kami tolong dong rumah kami, hordeng kami tolong diganti dengan layak. Tetapi kinerjanya tidak dibandingkan dengan DPR 2014-2019 itu mengalami penurunan. Itu ini pertama. Kan kebutuhan bukan reward sebenarnya. Iya sebetulnya kita bisa bilang ini kan 13 tahun. Artinya DPR yang kemarin juga kan tidak menikmati hordeng ini ya. Kita tidak menikmati karena ya tidak diganti kan. Tetapi mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ini saya membandingkannya dengan apple to apple tahun kedua mereka bekerja periode yang sama. Yang alasan saya kedua yang tidak masuk akal adalah kalau kita melihat 48,7 miliar ini kalau kita bagi sesuai dengan tadi narasinya Pak Presiden memberikan BLT itu kita bisa membantu 487 ribu orang. Kalau kita lihat anggota dewan yang diberikan kan 505 karena 70 sudah diberikan di periode sebelumnya. Dari 575 itu 505 yang akan diberikan itu kalau dibagi rata sebetulnya satu anggota dewan satu rumah itu mendapatkan 90 juta untuk gordennya aja. Jadi 90 juta gorden itu kalau kita tanya ke pedagang kaki lima atau pedagang gorden itu udah kelas premium. Jadi gordennya itu udah pakai remote. Jadi bisa kebuka dengan remote begitu. Kemudian dia ada 2 lapis dan ada lapisan luarnya itu dia punya mengandung seperti fiber. Tidak debu. Kalau debu itu dia rontok sendiri. Itu kelas 90 juta per rumah. Dan saya kira itu too much ya, terlalu mahal ya. Dan saya kira anggapan orang mengatakan DPR foya-foya betul sekali. Ini sudah luar biasa keterlaluan melampaui batas di mana sebetulnya anggaran ini bisa digunakan untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih besar lagi. Tapi meskipun sudah dianggarkan berdasarkan keluhan anggota dewan selama belasan tahun ini, apakah itu tidak dipertimbangkan untuk direalisasikan pada rumah dinas DPR? Saya kira begini, dalam prioritas anggaran itu kan dibahas sebetulnya ini punya keistimewaan. Pemerintah ini punya keistimewaan ya. Di mana di tahun ini pemerintah menetapkan APBN tanpa harus persetujuan dari DPR. Artinya kalau juga melihat pemerintah kemudian DPR itu melihat satu kebutuhan atau tidak kebutuhan prioritas kan pemerintah juga bisa mengalokasikan. Tetapi kan yang terjadi adalah sepertinya sudah ada sebuah kong kali kong antara pemerintah dengan DPR. Ini terlihat dari beberapa pengesahan misalkan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, Undang-Undang IKN yang prosesnya sangat singkat, kalau di minus reses itu hanya 17 hari. Jadi kalau dilihat ini ada seolah-olah pemerintah ingin memberikan sebuah balas jasa begitu ya kepada DPR atas sebuah approval kebijakan selama ini. Meskipun approval itu dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Ya contohnya konkret adalah Cipta Tenaga Kerja yang pada akhirnya dinyatakan oleh MK sebagai
inkonstitusional bersyarat. Itu kan satu logika yang kemudian bisa kembangkan ya. Dalam perspektif kebijakan publik ini kan seperti saling menguntungkan. Tetapi ada yang dirugikan, siapa? Yaitu masyarakat luas. Oke, kita tahan dulu sampai di situ. Kami ingin minta komentar Bang Andre. Katanya anggota DPR foya-foya, keterlaluan, melebihi batas. Betul ada kong kali kong dengan pemerintah mengenai hal ini? Ya, terima kasih Maria. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita baca judul apa tadi tuh, anggota DPR foya-foya. Saya ingin bicara secara objektif. Di DPR periode 2019 dan 2024 ini adalah DPR yang sangat transparan. Seluruh sidang DPR itu bisa diakses secara terbuka oleh rakyat dengan TV parlemen, dengan Facebook, dengan YouTube, semuanya terbuka. Tidak ada rapat DPR yang tertutup ya. Sebentar, gantian dulu. Ya, semua terbuka, ya terbuka dan semua bisa menyaksikan rapat-rapat di DPR. Itu satu. Yang kedua, kalau DPR foya-foya, saya Mbak Maria saya ingin sampaikan, kalau di gedung Nusantara 1 itu, ya di DPR RI, gedung itu dibangun tahun 85. Sekarang sudah 37 tahun. Hari ini saya naik lift nomor 1, besok saya akan mungkin naik lift nomor 2. Besok lagi saya akan naik lift nomor 3. Kenapa? Hampir tiap hari lift itu rusak. Bergantian rusak. Dan bahkan berapa anggota DPR sudah terjebak dalam lift. Okay. Itu satu. Lalu yang kedua, anggota DPR ini, mohon maaf ya, secara hak protokoler, haknya setingkat menteri Bang Faisal. Tapi ruangannya saja, kalau kita bicara foya, kita apple to apple biar fair ya. Ruangan anggota DPR itu 26 meter persegi. Anggota DPR dengan 7 staf yang melekat. Nah, dalam satu lantai itu ada 4 WC. Ya, dalam satu lantai itu ada puluhan anggota DPR dengan ratusan stafnya. Bandingkan dengan, mohon maaf, hak protokolnya setara dengan menteri. Kita nggak usah bicara menteri. Ada menteri, ada dirjen, ada direktur eselon 2. Nah, ruangan direktur saja mungkin berkali-kali lipat lebih banyak, lebih besar daripada anggota DPR. Ditambah ada WC di dalamnya. Jadi bahkan ya Mbak, saya ingin jujur ya. Setiap hari di ruangan kami itu sudah banyak rayap dan kecoa. Tapi kami tidak mengeluh, kami terus bekerja. Nah, soal gorden saya ingin sampaikan, terus terang saya tidak tahu soal gorden ini. Tapi setelah saya pelajari memang ada aspirasi dari teman-teman anggota itu disampaikan dalam rapat BURT ke Kesekjenan. Nah, Kesekjenan yang menyiapkan anggaran, memang DPR tidak mengurus Satuan 3 ya. Jadi yang mentender, yang menganggarkan nanti itu Kesekjenan, lalu yang mentenderkan itu Kesekjenan. Anggota DPR taunya ada barangnya. Tapi memang diakui bahwa kualitas gorden itu memang sudah 13 tahun, ada yang 13 tahun belum diganti, ada 7 tahun yang belum diganti. Jadi intinya apa? Intinya sekali lagi ya kalau kita mau jujur, mau fair, ya kita bandingkan lah. Bahkan di rapat Komisi 4 kemarin kita mendengar kalau anggaran perjalanan dinas pemerintah itu di Kementan itu, saya baca di CNBC tadi, itu 1,1 triliun setahun. Artinya? DPR itu Komisi 4 anggaran perjalanan dan dinasnya hanya 25 miliar. Jadi jangan ya seakan-akan semua disalahkan DPR ya. Jadi anggota DPR itu tidak pernah mengeluh, kami bekerja ya. Bahkan Saudara Maknur 26 meter persegi itu kita menerima puluhan orang setiap hari. Pak Menteri, Pak Dirjen dan Pak Direktur itu tidak dipilih oleh rakyat. Mereka tidak terima konstituen dari daerah puluhan orang setiap hari. Bang Andre, kalau untuk gorden Bang, satu rumah dinas 90 juta itu angka realistis? Ya. Angka yang mungkin tidak fantastis menurut kacamata Anda? Saya terus terang tidak tahu. Silahkan saja itu diaudit oleh BPK, KPK silahkan masuk kalau memang ada pelanggaran hukum. Karena DPR tidak terlibat pengadaan. Ya, DPR tidak terlibat pengadaan. Yang disampaikan oleh BURT kepada Kesekjenan itu ada menyampaikan aspirasi anggota bahwa gorden rusak. Ya, tolong diurus. Bang Andre. Nah, yang menganggarkan ada angka 48 miliar itu Kesekjenan. Yang mentenderkan itu Kesekjenan. Okay. Jadi saya ingin meluruskan, mari kita objektif ya. Bagaimana bagusnya rumah menteri, bahkan ruangan nih. Mohon maaf, Bang Arya Sinulinga ini staf khusus Menteri BUMN ya. Staf khusus Menteri BUMN itu kalau di DPR sama dengan tenaga ahli saya. Karena Menteri BUMN itu, menteri itu adalah pembantu presiden yang ditugaskan rapat dengan DPR dengan kami. Ya, ruangan Bang Arya itu mungkin 5 kali lipat lebih besar dari ruangan saya. Lalu dengan fasilitas dapat Camry, ya, dapat supir gitu loh. Baik anggota DPR nggak dapat. Jadi kita harus fair. Kalau mau ingin membuli bahwa anggota DPR foya-foya, berapa ukurannya?
Bisa disebutkan berapa ukuran tadi ruangan 26 Anda? tadi. 26 meter 26 persegi bersama 7 staf. Anda menggunakan ruangan itu dengan suatu kondisi yang nyaman, full AC. Anda melihat pemandangan view kota besar, itu begitu indah. Itu yang Anda syukuri sebetulnya. Jadi kalau Anda sudah memperoleh fasilitas seperti itu, tingkatkanlah kinerjanya. Yang kedua, mereka ini adalah wakil rakyat menurut saya. Pak Andre ini wakil rakyat. Ketika wakil rakyat disodorkan anggaran oleh sekretariat DPR, Anda nggak bisa berlepas tangan, apalagi itu anggarannya untuk per rumah, per orang 90 juta kalau kita total. Oke, Bang Anda Andre, nggak bisa bilang Anda begitu sebagai saja anggota ke DPR. Boleh saya jawab? Anda apakah cukup realistis angka 90 juta per rumah ini masuk akal atau tidak? Saya terus terang nggak pernah ngurus gorden. Menurut Anda, Tugas personal? saya sebagai anggota DPR adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat saya. Dan itu yang saya kerjakan, Anda Mandur. salah. Oke. Sebentar. Itu uang rakyat, kok Anda nggak pikirin. Sebentar. 90 juta itu uang rakyat yang ada di rumah Mandur, Anda. Kok Anda yang bicara, sebentar. saya tidak memikirkan. Loh, Anda Mandur rakyat dong. Sebentar, Mandur. Itu pajak rakyat loh. Kasih kesempatan. Silakan. Anda belajar berdemokrasi Silakan, gitu loh. Kan Anda orang partai politik juga belajar berdemokrasi. Hostnya boleh dikasih kesempatan, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan tadi Bang Andre Rosiade sudah ingin memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad, silakan. Ya, jadi gini Mbak, kalau memang kami terus terang ya, saya sudah sampaikan, bahkan fraksi Partai Gerindra sudah menyampaikan. Silakan kalau mau dicoret, nggak ada masalah. Karena memang DPR nggak ngurusin gorden. Tugas kami adalah menyerap aspirasi rakyat, mengeksekusi aspirasi rakyat, dan itu yang kami lakukan. Itu satu. Yang kedua, tapi kita harus objektif juga dengan judul-judul DPR foya-foya. Kan saya sudah sampaikan tadi. Bandingkan ruangan menteri, ruangan dirjen, ruangan direktur. Ruangan kami saja jauh kalah. Ya, bahkan sekarang Mbak, kalau Mbak datang ke lantai 17 gedung Nusantara 1, Mbak bisa lihat kecoak jalan, rayap jalan. Itu yang terjadi, tapi kami nggak pernah ngeluh. Itu tidak ada masalah. Itu bagian dari perjuangan kita. Bang Andre, Nah, kalau hanya memang saya tidak sepakat, seakan-akan saya bicara judul dulu. Ya, ya. Mendelegitimasi kinerja DPR yang bekerja keras sekarang, bagaimana memaksa pemerintah, mengawasi pemerintah untuk memastikan harga-harga kebutuhan bahan pokok itu rendah dan tersedia untuk rakyat. Itu kerja kami. Anda Kami merasa panggil Anda dan menteri-menteri teman-teman kami sudah dan cukup Presiden produktif? Pak Jokowi. Saya kira Itu yang kami overclaim ya. kerjain. Gitu. Overclaim ketika Gitu DPR loh. mengatakan itu kerja kami. Artinya kalau DPR bekerja dengan baik, menyerap aspirasi dengan baik, maka setiap produk undang-undang yang dihasilkan itu tidak perlu seperti sekarang banyak digugat oleh masyarakat ke MK. Itu kan menunjukkan DPR tidak bekerja dengan baik. Jadi itu overclaim kalau menurut saya di mengatakan- negara demokrasi apapun produknya, tentu membuka diri untuk digugat atau diprotes oleh masyarakat. Itulah demokrasi. Enggak, ini Pak Ahmad Yang- kenapa mempertanyakan kinerja DPR? Iya. Jadi sepertinya sangat skeptis dengan apa yang dilakukan Bang Andre Jadi saya kira Rosiade. saya tidak skeptis, tapi kita melihat dengan fakta dan data. Fakta dan data data kita apa? undang-undang yang dihasilkan DPR kan Kerja pembuat kami undang-undang. bukan hanya undang-undang. Undang-undang itu Nih, kita bandingkan contoh ya. 2014, 2019. Boleh nggak saya jawab ini? Kan bicara Itu undang-undang. tidak Saya sama ini anggota mengalami Komisi 6 DPR RI, pemunduran. Mbak Ya, Maria. silakan, Bang Mas Andromeda, apa yang kita kerjakan? Sekarang ini kami bekerja. Dua hal prioritas kami di Komisi 6. Bagaimana memastikan minyak goreng ini bisa didistribusikan dengan baik untuk rakyat. Itu satu ya. Dengan harga eceran tertinggi 14.000. Itu kita kontrol pemerintah Anda dengan tahu tegas. nggak? Sebentar dulu gantian lah bicara. Silakan. Yang kedua adalah bagaimana sekarang ya bermitra dengan Bang Arya ini kita berupaya bersama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Banyak hal yang kami kerjakan, bukan hanya sebatas membahas undang-undang. Anda gitu tahu loh. nggak, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian Anda bilang itu adalah hasil dari kritik Anda, itu sebenarnya malah membuat rakyat menjadi menderita. Misalkan minyak goreng curah ketika diberi batasan, sekarang minyak goreng curah tidak ada di Anda pasaran. tahu nggak? Saya Itu kan kasih Anda tahu. harus mengkritik. Anda Karena tahu, sudah terjadi kami sebagai undang-undang sebentar, sebagai aturan yang anggota- dibuat oleh pemerintah itu menyebabkan distorsi harga. Nah, boleh dan saya itu tidak jelaskan ini? dikritisi oleh mereka. Oke, kita Nah, silakan saya Bang kasih Andre. tahu. Kita harus Anda senang. tahu nggak? Ya, kami di DPR kecewa dengan keputusan pemerintah mencabut DMO dan DPO Permendak nomor 6 tahun 2000. Anda baca, tonton rapat-rapat kami bagaimana dan baca rekam jejak kami, bagaimana kami kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Karena kami meminta pemerintah untuk konsisten melaksanakan DMO dan DPO. Kalau perlu, DPR sudah menyampaikan stop ekspor CPO. Kita sudah sampaikan. Jadi jangan Anda bilang bahwa semua yang terjadi di Republik Indonesia DPR yang salah. Jadi Ya? Anda Gitu loh. mengatakan Kami sudah berusaha Anda mengatakan semaksimal bahwa DPR mungkin sudah gitu. bekerja dengan baik.
Tetapi kita kan rakyat ya, kita melihat dalam perspektif kebijakan publik, DPR itu adalah oposannya pemerintah dalam konsep presidensial. Presiden itu eksekutif, dia diberikan oleh Undang-Undang Dasar kewenangan yang sangat penuh. Dia diawasi oleh DPR. Tapi hari ini saya nggak melihat Pak Andre sebagai individu, tapi kita melihat DPR secara umum. Hari ini DPR secara umum itu hanya menjadi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ini menjadi pertanyaan publiknya ya. Saya bisa sebutkan misalkan ketika undang-undang tentang KPK, undang-undang IKN, undang-undang Cipta Tenaga Kerja, undang-undang Minerba, dan itu semua masuk ke dalam gugatan masyarakat sipil. Artinya saya tidak melihat ketika undang-undang IKN itu misalkan di rapat paripurna, saya tidak melihat saudara Andre bicara interupsi. Saya menolak secara pribadi, tidak pernah ada saya lihat. Jadi yang terjadi adalah DPR ini sudah terkooptasi dari daulat rakyat menjadi daulat partai politik. Saudara Andre tidak lagi bicara atas nama rakyat, tetapi Pak Andre mempertimbangkan bagaimana sikap partai politiknya. Ini berdasarkan data ya? Ya, kalau menurut saya ini yang terjadi di lapangan. Boleh ditanggapi dulu Bang Andre? Ya, jadi gini, kerja-kerja anggota DPR itu bukan hanya mengurus undang-undang. Ada alat kelengkapan DPR yang namanya Balek. Saya tidak anggota Badan Legislasi, ya, tidak mengurusi undang-undang. Kerja saya apa? Sebagai anggota Komisi 6 DPR RI. Itu kerja kami di DPR. Sebagai di alat kelengkapan DPR, sebagai anggota komisi, kami bekerja. Kami sudah terus mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali. Ya, kalau Anda ingin tahu, Anda bisa lihat saksikan bagaimana DPR bekerja. Tapi sekali lagi keputusan itu bukan hanya di DPR, tapi di pemerintah. Dan kita sudah mempertanyakan bagaimana sekarang pemerintah ngotot dengan Permen Perin nomor 8 tahun 2022 bahwa minyak goreng itu, curah itu harus dilaksanakan. Itu kita sudah komplain besar-besaran. Nah, jadi jangan sampai bilang seakan-akan semua yang ada di Republik ini semuanya salah DPR gitu. Dibilang DPR ini foya-foya. Tadi sudah sampaikan. Harus dipuji. Beliau Ruangan ini Bang, adalah saya kasih tahu nih Bang Arya, staf khusus Menteri BUMN saja ruangannya pakai WC, kita nggak komplain. Kami WC bareng-bareng ratusan orang dalam satu lantai, nggak komplain kita. Kenapa? Jadi hanya kita. Saya ingin puji Pak, bahwa Andre ini adalah tokoh gerakan mahasiswa 98. Dan beliau jadi anggota dewan, saya sebagai bangga sekali melihat beliau. Tapi yang saya merasa terluka adalah kenapa kemudian aktivis 98 yang lahir dari reformasi 98 itu tidak memberikan contoh buat anggota dewan yang lainnya seputar horden ini. Boleh kita ke Pak Faisal Kita Basri, berikan kasih kesempatan dulu. Pak Faisal. Silakan, Anda Pak Faisal. melihatnya mengenai anggaran gorden 48,7, kemudian aspal, AC di DPR yang kontroversial, seperti apa? Ya ini kan ada historinya ya, saya kebetulan waktu SMA berkawan dengan anak anggota DPR. Rumah dinasnya itu di gedung DPR yang sekarang, Nusantara 1. Pak Zamroni anggota DPR-nya itu dari P3 ya. Sahabat saya namanya Taufik. Jadi Pak Zamroni dan keluarga tinggalnya tidak di gedung DPR. Jadi rumah dinas itu kami gunakan untuk belajar bersama masuk perguruan tinggi, kan latihan soal untuk itu. Nah, mengapa ada rumah dinas? Karena waktu itu fasilitas di luar itu sulit ya, sulit, belum memadai, oleh karena itu dibuatkan rumah dinas. Nah sekarang dunia sudah berubah, kalau saya menyarankan setiap orang kan punya selera berbeda-beda, latar belakang berbeda. Rumah dinas itu dihapuskan saja. Jadi dikasih allowance setiap bulan itu untuk perumahan. Ada yang orang mau tinggal di apartemen, ada mau tinggal di landed house, mau ngontrak, mau untuk bayar uang muka dan macam-macam gitu. Mau hordengnya seperti apa? Udahlah negara ndak usah ngurusi. Ya, jadi judul ini ada karena negara masih ngurusi hordeng segala. Ini kan aset negara juga rumah dinas. Iya, rumah dinasnya kan bisa digunakan untuk apapun atau dijual atau diapakan. Jadi anggota DPR mau pilih di Menteng, mau dipilih di mana, jadi fleksibel. Nah kalau dulu kenapa ada rumah dinas, bareng-bareng kalau sidang umum MPR itu pakai bus supaya nggak macet, supaya yang ngawalnya itu tidak banyak kan. Satu atau dua saja, kalau setiap orang dikawal kan jadi repot. Nah tapi dunia sudah berubah. Nah itu yang satu. Jadi gak usahlah negara ngurusi rumah dinas, hordeng dan segala isinya. Kedua, saya sih lebih concern untuk melihat penghematan ini dari yang besar ya.
hordeng nggak usah terlalu banyak kita buang waktu lah ya. Nah, kita lihat sekarang keseluruhan. Yang boros itu siapa kan harus kita buktikan ya. Saya sepakat tidak boleh prejudice kepada DPR juga. Jadi ini belanja pemerintah pusat ya. Belanja pemerintah pusat itu paling besar adalah untuk bayar bunga utang. Kedua belanja barang. Ketiga belanja pegawai. Keempat belanja modal. Kelima belanja sosial. Yang peningkatannya Signifikan. berdasarkan tingkat besarnya peningkatan ya. Peningkatannya paling besar. Jadi kalau boros, yang paling boros itu bayar bunga. Kenapa bayar bunganya paling boros? Karena pemerintah utangnya dengan bunga yang tinggi. Barangkali tertinggi di antara emerging market gitu ya. Jadi borosnya tuh triliunan, puluhan triliun bahkan ya. Nah itu kalau kita mau boros supaya alokasi dana yang triliunan itu bisa untuk membantu rakyat. Kalau gordeng ya oke gitu, saya tidak menjustifikasi, tidak apa, saya netral saja. Nah kita lihat sumber keborosan itu karena apa? Dan sudah dikurangi acara IBF minggu lalu di sini juga itu luar biasa tuh yang sudah dilakukan untuk menghemat itu lewat LKPP sebelah ini. Nah LKPP sekarang berusaha untuk menghemat, tidak hanya menghemat tapi menghapuskan pengadaan barang pemerintah yang dari impor, dihapus itu semua. Jadi harus dari dalam negeri, UKM yang meningkat. Nah yang saya senang tuh bahas yang begini-begini. Kalau gordeng, aduh, enggak seru banget gitu ya rasanya. Nah kemudian Itu yang cuma pintu masuk Pak. Ya, dan bagusnya kan Pak Azwar Anas ya sekarang ketua LKPP-nya. Nah yang terakhir untuk sementara waktu ingin saya sampaikan sumber keborosan paling besar adalah tercermin dari ICOR namanya, Incremental Capital Output Ratio. Di Indonesia ini untuk menghasilkan tambahan satu gelas ini butuh 6,5 modal. Sebelumnya cuma 4. Jadi 5 tahun terakhir, maksudnya 5 tahun terakhir itu 2015-2019 ya, karena datanya sudah ada, itu terjadi peningkatan tambahan modal 50% untuk menghasilkan satu unit yang sama. Jadi kenapa pertumbuhan ekonomi cuma 5% sebelum pandemi? Karena ICOR-nya tinggi 6,5. Ya. Coba kalau ICOR-nya kalau kita mau melawan pemborosan itu, ICOR-nya diturunkan jadi 5,3 saja, ya. Itu pertumbuhan ekonomi bisa 6,5. Kalau diturunkan jadi 4,2 itu pertumbuhan ekonomi bisa 7,4. Saya semalam baru hitung soalnya. Lantas kenapa tidak langsung dilakukan Pak Faisal kalau sudah ada formulasinya? Nah lain kali kita diskusikan yang besar-besar gini gitu. Hordeng, saya yakin hordeng di studio ini lebih bagus daripada di rumah dinas. Tapi sekali lagi udahlah, rumah dinas itu dihapus saja. Saya rasa sebagian besar anggota DPR senang kalau dapat lamsamnya karena kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang anaknya 6, ada yang anaknya 1, ada yang tidak punya anak, ada yang tidak berkeluarga gitu kan. Kan beda-beda. Sementara rumah dinas itu standar semua. Udah itu masa lalu, kita lupakanlah supaya sekali lagi negara itu fokus untuk urusan-urusan yang besar seperti melawan ICOR yang tinggi itu. Nah, kalau ngomongin negara, ngomongin pemerintah ini Bang Arya harus memberi jawaban. Tapi kita tahan dulu ya Bang sambil buka masker, usai jeda sesaat lagi. Langsung ditanggapi Bang Arya Sinulinga di tengah harga yang makin melambung. Tadi Pak Faisal sudah membeberkan, ini loh utang negara kita dianggap pemborosan yang luar biasa. Sehingga imbasnya kemana-mana. Bang Arya Sinulinga, tanggapannya. Terima kasih. Kalau soal hutang, nah ini kita jadi ngomong hutang, harusnya sih ngomongin hutangnya ini dari Kemenq gitu asiknya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit aja. Sebenarnya kalau hutang, sepanjang dia produktif sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Sepanjang kita bisa bayar,
nggak ada masalah. Sepanjang pengembaliannya juga bisa dalam bentuk pajak dan sebagainya besar, sebenarnya nggak ada masalah. Ya kalau memang itu produktif, yang nggak benar adalah kalau dia hutangnya tidak produktif. Dan kita kan juga menikmati, seperti saya gitu bisa menikmati sekarang jalan tol dari kampung halaman saya yang dulu nggak pernah gitu misalnya, sekarang udah enak lancar saya sampai ke tebing tinggi, saya bisa cuma 40 menit, 30 menit yang butuh 2 jam biasanya. Itu adalah bagian-bagian dari yang memang mungkin dari hutang juga, bagian dari seperti itu. Artinya banyak kita lihat pembangunan-pembangunan yang terjadi gitu, sehingga memang benar otomatis juga namanya ada bunga, ada hutang ada pasti bunga. Nah sekarang ini kan satu hal yang lebih baik juga hutang sekarang adalah memang hutangnya juga bukan di luar negeri gitu, tapi dari dalam negeri. Hutangnya artinya dari masyarakat Indonesia juga. Itu juga sebuah komposisi yang berubah yang kalau zaman sebelumnya di asingnya besar, di dalam negerinya kecil, sehingga ketika ada perubahan-perubahan besar, ada resesi dan sebagainya, itu pengaruh. Sekarang kan tidak gitu ya. Itu yang terjadi. Dan kemudian juga dari segi harga gitu. Saya juga tadi ngomong-ngomong harga ya. Kita harus tahu saat ini perubahan harga ini kan di dunia, bukan sendirian gitu. Kalau tadi Indonesia itu sendirian naiknya harganya mungkin kita bisa rame nih. Ini enggak. Hampir seluruh dunia saat ini mengalami kenaikan harga. Kita lihat sebelumnya bahwa kondisi corona itu membuat ekonomi dunia itu agak guncang. Belum selesai corona kita mau pick up, tiba-tiba Rusia menyerang Ukraina. Dan sekarang itu membuat perubahan-perubahan besar. Karena kita tahu Rusia juga punya kekuatan besar dalam arti gas dan oil dan sebagainya. Ukraina dan gandum dan sebagainya. Itu mempengaruhi semua sehingga bahan baku naik. Akibat bahan baku naik membuat harga-harga naik. Jadi ketika dunia itu mengalami kenaikan harga, maka Indonesia yang merupakan bagian dari dunia ini mau nggak mau juga terimbas dengan itu. Lihat aja sekarang. Pakistan udah goyah, Sri Lanka goyah, berapa negara ini goyah. Jerman udah mulai masuk case resesi. Prancis ada BLT bos, bayangin tuh Prancis BLT gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan besar yang memang hampir semua negara ini mengalami perubahan-perubahan besar. Dan diperkirakan ini akan membuat kenaikan-kenaikan harga di tempat yang yang lain-lain juga. Nah sekarang bagaimana kita mengelolanya gitu ya, bagaimana kita mengelolanya. Dampaknya mulai kelihatan, kemarin minyak goreng, dampak dari kondisi dunia. Kemudian BBM mau nggak mau terpaksa naik. Dan di Indonesia kita masih bersyukur. Kenapa? Karena yang naik adalah Pertamax. Pertamax ini akan dikonsumsi oleh kelas menengah. Konsumsinya adalah apa? Pertamax ini 13% itu adalah hanya 13% dari kebutuhan BBM. 2% itu Pertamax di atas dan 85% Pertalite. Sementara komposisi kelas menengah Indonesia 52% itu kelas menengah. 48% itu adalah bawah. Izin Bang Arya. Belum selesai mas, belum selesai. Jangan saya ngomong angka dulu. Siap. Ya, jadi dengan komposisi yang seperti ini, ya sebenarnya kemarin ketika Pertamax dinaikkan, sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa juga karena mayoritas Pertalite itu dikonsumsi kalangan bawah itu 85%. Jadi tidak ada namanya mempengaruhi inflasi juga sangat kecil dibanding yang lain. Tapi Pertalite kemudian jadi langka Bang. Wajar. Namanya hari pertama, hari kedua orang kagok shifting. Shifting yang biasanya Pertalite volumenya sekian, tiba-tiba dikonsumsi orang yang terkejut, harga sekian. Padahal tetangga sebelah Pertamax yang setara sama Pertamax, harganya naik jadi 16.000. Harga kian Pertamax itu 16.000, tapi Pertamax ngambilnya 12,5. Yang sebelahnya itu 16.000. Nah, ini kan shifting aja dari 9.000-an shifting, tapi kan sementara. Ketika kebutuhan akhirnya, tapi lihat hari-hari ini, Bang, sebentar, hari-hari ini hari pertama, hari kedua memang agak goyah. Tapi sekarang udah, saya rasa praktis keluhan mengenai kekurangan Pertalite juga sudah mulai menipis, udah tipis. Artinya tidak lagi banyak. Karena Pertamina sudah menopang dan harus ingat Pertamina ini bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan BBM mulai dari Aceh sampai Papua dan harus ada satu harga. Nah ini kan mengkondisikannya ini wajar kalau berapa hari kemarin itu ada shifting tiba-tiba dan orang membutuhkan. Tapi akhirnya kan secara bertahap kebutuhan itu terpenuhi juga. ada Jadi dua poin yang saya ingin sampaikan dari apa yang Abang bilang. Pertama ketika misalkan mengatakan kenaikan harga khususnya minyak goreng adalah faktor dunia. Saya katakan
itu kesimpulan yang terburu-buru. Kita ini penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Jadi krisis minyak goreng itu sebetulnya murni karena oligarki, karena rantai supply kita yang problem. Jadi tidak ada faktor luar negeri sebetulnya Gini. kalau mau jujur. Gini. Cuman yang kedua kan Gini. apakah mengatakan seolah ini kesalahan luar negeri, kesalahan global. Saya bukan menyalahkan orang luar. Bang Tapi Arya dulu, Bang Arya di tangan dulu. ini bukan menyalahkan luar ya, bukan menyalahkan luar. Tapi saya mau beritahu bahwa kondisi di luar itu harga sawit juga naik. Kan nggak bisa kita pungkiri, ya. Kalau kita bilang bahwa kalau produsen harus dia murah, lihat Uni Emirat Arab dialah pengekspor BBM, tapi di sana nggak ada BBM murah, di sana BBM-nya nggak ada disubsidi. Jadi kalau mengatakan bahwa yang produsen pasti murah itu belum tentu seperti itu. Jadi, dia akan lihat. jadi narasinya Cuma harus saya diluruskan bahwa ini ada kegagalan atau tidak kompetenan pemerintah dalam mengurai rantai pasar minyak goreng. Itu yang Gini, terjadi sebenarnya. Ya, seperti saya juga udah pernah ngomong itu. Ini masalah distribusi awalnya hari itu kan gitu. Dan sudah dikondisikan dan Pak Jokowi sudah memberikan BLT. Itu saya rasa besar loh. Artinya gini, kebutuhan 3 liter. Kebutuhan masyarakat itu rata-rata 3 liter rumah tangga per bulan. Kalau bikin disparitas harganya ke 20.000 paling 8, kita anggap 8.000 nih bedanya. 8.000 kali 3 liter 24.000. Tapi pemerintah ngasihnya 100.000. Artinya lebih daripada yang diberikan oleh yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harusnya sekarang ini harga, walaupun harga keekonomian mengikuti harga pasar, terbeli oleh masyarakat yang di paling bawah. Kalau kayak kita ini ya sadar diri lah. Masa sih kita ambil yang begitu? Kita ambil aja yang memang normal gitu ya. Karena kebutuhan minyak goreng 2-3 liter kok. Ini penting. Saya mau apresiasi apa Ya. yang dilakukan oleh pemerintah. Ini yang disebut dengan targeted subsidi. Jadi memberikan subsidi kepada orang-orang yang lemah. Ya. Ini tepat. Tapi kan ini ada dualisme. Pemerintah juga melakukan subsidi barangnya. Pertalite itu barangnya yang disubsidi. Masih dilakukan. Jadi ada ketidakkonsistenan begitu loh. Dan saya kira harusnya pemerintah strik aja. Ya. Fokus saja melakukan targeted subsidi. Ya. Yang pertalite tadi itu Ya. tidak perlu kemudian disubsidi. Ya. Kan pertalite dimasukkan dalam subsidi. Akhirnya Ya. apa? Setiap barang yang disubsidi oleh negara itu jadi tidak ada di lapangan. Jadi langka. Premium tidak ada, sudah lama. Pertalite sekarang tidak ada. Enggak, Pertalite Minyak udah curah Pertalite yang udah beres, katanya Bos. juga 14.000 itu sudah tidak ada. Diluruskan dulu, saya Bang. senang. Ya, ya. Gini. Pertalite Bang saya Arya rasa yang udah beres. Sekarang ini udah Semoga ya kondisi- Bang. Tapi Iya. kalau saya kira enggak. Kenapa? Kita dengarkan dulu, Bang. Ya, gini, Silakan. Pertalite udah beres. Sekarang kemarin saya bilang shifting aja. Tapi sekarang udah dipenuhi oleh Pertamina. Kenapa? Karena kita udah punya, kebutuhan kita 17 hari ke depan udah terpenuhi. Artinya semua kebutuhan udah diukur. Artinya ini nggak akan ada lagi namanya kelangkaan. Mudah-mudahan ada 1-2 mungkin, tapi udah nggak lagi. Dan saya setuju. Dan saya sepakat sama Bro. Karena apa? Nah ini kan nggak mungkin kita tiba-tiba menarik semua Pertalite naik juga. Nah mungkin nanti ini jadi sebuah pertimbangan kita. Apakah nanti subsidinya jadi tertuju aja, targeted seperti minyak goreng tadi. Jadi nggak semua, jadi Pertalite bukan disubsidi, tapi diberikan langsung BLT kepada masyarakat ekonomi lemah kan gitu untuk BBM-nya. Sehingga Pertalite lepas kan gitu. Jadi kalau yang saya bilang Ya. dengan targeted itu harusnya dengan konsisten. Ya. Ya, tetapi kalau cerita Pertalite ini ada Ya. satu narasi yang tidak dijelaskan bahwa ini sebetulnya kelangkaan akan tetap terjadi. Kenapa? Karena Pertalite itu dengan harga keekonomian masih ada gap. Dengan ada gap ini pada akhirnya Pertamina, karena Pertamina harus tetap mensubsidi dan negara punya klaim 109 triliun 2021 belum dibayarkan juga, mereka akan menghentikan produksi Pertalite tetapi tidak secara terbuka dan ini harusnya diurai gitu loh oleh pemerintah. Nah, kalau Kenapa itu gini. Pertamina tidak diberikan Saya utangnya sepakat itu? bahwa gini, saya sepakat bahwa targeted setuju. Bahwa memang ini jadi sebuah pertimbangan ke depan. masukan. Bahwa ini masukan sangat baik. Kalau semua publik mendorong kita, mendorong pemerintah. Bahwa ini harus targeted. Setuju banget. Jadi ini kita akan masukannya oke banget. Tapi sementara ini kita mudah-mudahan Pertamina bisa mencukupi soal itu. Bang Andri, ingin menambahkan? Silakan. Saya mau bicara ini kan lebih produktif, bukan gorden lagi. Minyak goreng dan solar. Ya, saya sepakat ini. Pertama kita bicara solar subsidi dan Pertalite. Saya ingin menyampaikan sebagai praktisi ya yang mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Saya sudah bekerja secara konkret. Jadi begini. Sebenarnya sekarang kenapa solar subsidi ini langka? Karena memang kuota BBM solar subsidi kita ini berkurang 5% dari kuota tahun 2021. Lalu demand kita saat ekonomi sudah bergerak di tengah pandemi yang sudah mulai melandai, demand kita naik 10%.
Sehingga terjadi disparitas 15%. Itu awal pangkal permasalahannya. Nah, sebagai anggota DPR RI yang ada di Komisi 6, saya mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat saya. Apa yang kami lakukan? Kami meminta Pertamina melakukan pengguyuran di Sumatera Barat. Tapi apa yang perlu diketahui publik bahwa untuk mengurangi dan mengurai kelangkaan, mengurai kemacetan itu Pertamina saya pelajari itu butuh hampir 10 hari. Dari awal Pertamina menaikkan dari 100% di Sumatera Barat, naik jadi 104%, naik 105%. Bahkan Jumat kemarin saya datang langsung ke lapangan, jadi saya nggak teori aja. Saya datang langsung dengan Dirut Pertamina Pertaniaga, Pak Alfian, itu sudah 110%. 110% kota di Sumatera Barat lebih tinggi daripada kota aslinya. Itu pun masih ada berapa titik yang masih terjadi kelangkaan. Ya, sudah 110%. Jadi urusan solar subsidi itu bukan hanya sebatas kuota, tapi juga ada aturan baru yang diperlukan. Makanya hari Senin yang lalu, Bang Arya, Bang Faisal, saya datang sebagai anggota DPR RI, datang ke BPH Migas bertemu dengan 7 komite BPH Migas meminta BPH Migas mengeluarkan SK BPH untuk turunan aturan dari Perpres 191 2014. Kenapa saya lihat hal itu? Saya minta, kenapa? Karena memang di lapangan itu banyak sekali truk-truk industri, truk-truk CPO, truk-truk tambang ya yang masih menggunakan BBM bersubsidi dengan aturan, sebentar, dengan aturan ya, dengan berlindung dengan bannya masih 6, padahal mereka adalah truk-truk odol. Nah untuk itu kami sudah mendesak BPH Migas dan BPK insya Allah akan memproses SK itu supaya benar-benar yang berhak mendapatkan subsidi. Itu satu. Bicara soal Pertalite, saya Jumat datang ke lapangan. Kenapa Pertalite kosong waktu itu? Karena hari Kamis itu Pertamax diras waktu itu. Karena sore sudah diumumkan oleh Pak Ahok akan ada kenaikan. Padahal rapatnya belum waktu itu. Jadi sore itu sudah diras ya sehingga habis tuh barang. Pertamax itu sebelum jam 8 malam. Lalu masyarakat ketakutan ambil Pertalite. Nah hari Jumat paginya Pertalite itu terlambat karena habis di mana-mana terlambat sehingga seakan-akan ada kelangkaan Pertalite. Tapi memang hari Minggu ya Jumat, Sabtu, Minggu sekarang Pertamina sudah bisa memasok Pertalite. Ya, memang itu penyebabnya. Karena itu yang saya temukan di lapangan itu satu. Yang kedua soal minyak goreng. Minyak goreng kami dari awal di Komisi 6 sudah mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali. Bahwa kita mengusulkan mulai dari kebijakan kenaikan bea ekspor. Lalu akhirnya kita usulkan DMO dan DPO. Keluarlah Permendak nomor 6 tahun 2022. Dan itu Saudara Maknur ingin ketahui. Bahwa dalam 28 hari pemerintah sebenarnya sukses bisa mengumpulkan sebesar 702 juta liter minyak goreng dalam 28 hari dan terdistribusi 551 juta liter. Nah, yang perlu kita kejar kemarin dengan sebenarnya itu sudah lebih dari konsumsi minyak goreng di dalam negeri. Kebutuhan minyak goreng dalam negeri itu sebulan itu hanya 327 juta liter. Nah, tapi kenapa masih ada kelangkaan?Itulah yang kita kejar pemerintah untuk melakukan audit investigasi penegakan hukum. Tiba-tiba 17 Maret pemerintah merubah kebijakan lagi, yaitu dengan mengembalikan ke harga kekinian. Dan kami dalam rapat resmi di DPR sudah menyatakan kecewaan dan keberatan. Dan sesuai prediksi kami sekarang, bayangkan 2 hari setelah pemerintah hari itu mengumumkan dalam ratas bahwa dikembalikan harga kekinian, besoknya Bang, barang yang langka tuh ada di seluruh pasar. Itu satu. Yang kedua, sampai sekarang ya 12 hari setelah keputusan pemerintah berarti awal April kemarin itu masih 35 juta liter yang baru distribusikan itu dengan Permenperin nomor 8 tahun 2022 itu. Jadi ada yang belum maksimal kebijakan pemerintah itu. Dan kami di DPR sudah berteriak, kami sudah mengontrol, kami sudah mengingatkan dan kami bekerja. Dan kami memang tidak mikirkan gorden itu. Gitu loh. Harga DPR itu kenapa dianggap poya-poya? Karena kita bisa bicara bagaimana yang dirasakan rakyat saat ini ya. Mereka mengalami kelangkaan BBM, kelangkaan minyak goreng, naik PPN, cukai. Yang kemudian alasannya tadi Bang Andre dengan hebat, kami sudah bekerja. Tapi kan orang kenyataannya merasakan, ini di mana kehadiran DPR? Kita yang merasakan BBM naik, Pertalite yang katanya subsidi tidak ada. DPR. Akhirnya apa? Nih, contoh satu, saya kasih tahu contoh saya. Ini kan akhirnya apa? Orang dipaksa.
Tadi bilang Sebentar, Bang Ari saya bilang harus jawab ini. 13%. Contoh, Iya. 13% harga kekinian Pertamax. Bang, Pertamax itu ini bisa Maria. 100% loh Maria, digunakan harga oleh masyarakat kekinian kita. Pertamax itu Ketika 16.000. Pertalite-nya nggak ada. Ya, Jadi nggak ada Maria. pilihan. Satu saja. Harga kekinian Pertamax itu 16.000. DPR dengan jelas menolak kenaikan harga 16.000 sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan angka 12.500. Oke. Itu contoh DPR mendengarkan aspirasi masyarakat. 9.000 jadi 12.000 itu kan naik juga. Kita berikan kesempatan Ini kepada Bang Faisal. Anda Bang harus Faisal, paham bahwa harga harga-harga kekinian sudah itu naik. 16.000 Apakah ini gitu loh. kemudian Dan kita merupakan menolak harga kekinian. hal yang Baik, Bang pantas? Andre, Kita ditahan tahan dulu, dulu Bang Bang Andre. Andre. Silakan Bang Faisal. Ya ini masalahnya serius ya. Jadi buatlah kebijakan yang bisa menyelesaikan secara tuntas, tidak menimbulkan berbagai masalah lain. Minyak goreng, LPG juga loh sekarang disparitas harganya tinggi sekali antara yang melon dengan yang 12 kilo. Sehingga mau tidak mau akan terjadilah aliran dari orang yang mampu beli melon dengan segala macam cara. Kemudian solar juga harganya subsidinya lebih besar lagi solar, 8.000 bayangkan. Nah jadi apa? Mau digelontorkan berapa 120% dari kuota juga akan hilang karena apa? Orang beli solar dijual ke laut. Di laut harganya murah dan sekarang kapal-kapal ikan asing itu udah mulai masuk lagi. Dia tidak mencari solar ke darat tapi dipasok dari dalam. Itu sudah terjadi berulang kali, tapi kita tidak mau menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi kenaikan ini wajar Pak Faisal? Enggak, sepanjang ada dua harga, maka akan ribet. Sekali lagi, sepanjang ada dua harga, pemerintah kan sekarang menciptakan dua harga untuk produk yang serupa atau sejenis. Beda Pertalite dengan Pertamax kan cuma 80, 92 ronnya gitu kan. Bedanya tipis, ongkos produksinya tidak jauh beda. Nah oleh karena itulah mari kita menyelesaikan masalahnya misalnya seperti minyak goreng ya. Minyak goreng itu kalau pakai landasan yang bisa dibuktikan secara teoritis bagus, itu penyebabnya adalah karena dua harga. Kalau saya jual CPO ke biodiesel, harganya harga internasional. Tapi kalau saya jual CPO-nya ke minyak goreng, ya harganya harga domestik yang lebih rendah. Tentu saja yang punya CPO lari ke biodiesel gitu. Kalau saya punya semua, punya kelapa sawit, punya biodiesel, punya minyak goreng, ya untuk produksi minyak gorengnya saya kurangi. Jadi itunya tidak diselesaikan. Jadi sekarang berbondong-bondonglah terjadi persaingan CPO untuk perut dan CPO untuk energi. Nah jadi ayo kita selesaikan secara sistematis supaya ini tidak terulang. Paling tidak solusinya apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya itu, jadi jangan ciptakan dua harga. Karena manusia pembeli itu ingin harga, kalau ada dua harga dia ingin yang lebih murah. Kalau penjual ingin harga yang lebih mahal. Karena ada pilihannya kok Kan gitu ya. itu behavioral economics bilang begitu, perilaku manusia seperti itu. Jadi janganlah buat kebijakan yang menumbuh kembangkan perilaku masyarakat yang tidak produktif Pak gitu. Faisal, bisa kita urai lebih dalam sehingga tidak ada dua harga dan masyarakat ini tidak kena dampaknya. Mulai dari minyak goreng, mulai dari bahan bakar, sesaat lagi. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ingin gali lagi soal distorsi harganya, tapi apakah mungkin kemudian diterapkan di Indonesia? Sebetulnya semua masalah ada solusinya ya. Jadi kita ini jangan lupa masalah ini selalu timbul tenggelam. Jadi selalu ada dari zaman Orde Lama. Nah, tapi kita tidak kunjung menciptakan mekanisme stabilisasi. Jadi misalnya sekarang harga harus dinaikkan kencang dari 9.000 ke 12.500, itu pun masih subsidi. Karena apa? Kita tidak ada namanya dana stabilisasi. Di berbagai negara yang kerap mengalami gejolak ini ada namanya dana stabilisasi. Jadi kalau harga minyak, kalau rezeki kita sedang banyak, komoditi boom segala macam, gunakan seperlunya rezeki non-plok itu, sisanya ditabung. Karena suatu ketika
ada dalam ekonominya business cycle. Waktu di atas nabung, waktu di bawah menggunakan tabungannya. Itu tidak terjadi. Nah, waktu di awal pemerintahan Pak Jokowi ada gagasan tapi akhirnya dicabut atau tidak dilaksanakan. Dana stabilisasi itu Rp500 per liter. Tidak sempat diterapkan. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya waktu harga minyak $20 kan pernah $20 kan. Harganya tidak diturunkan BBM itu tapi ditabung. Nah, tabung itu bisa digunakan kalau harga minyak naik begini, kenaikan BBM-nya naik begini, nggak ribut. Kemudian kedua, Malaysia menerapkan nggak bisa sepenuhnya stabilisasi ya. Jadi di Malaysia itu kalau harga BBM sudah melampaui level tertentu yang membahayakan ekonomi, PPN-nya dihapus 0. Nah sekarang kan kalau kita bayar minyak, bayar BBM, beli BBM, kan sekarang kena PPN 11%. Nah itunya dihapuskan dulu, dihapuskan nanti, karena itu akan lebih stabil. Karena apa? Karena akibatnya pemerintah juga tidak mengeluarkan dana tambahan dari subsidi di APBN kan. Jadi semua ada, namun kita tidak kunjung melakukan itu. Kita enggan belajar dari negara-negara lain. Sebetulnya kan yang membuat saya sangat respect ke Pak Jokowi itu, langkah pertama setelah dia dilantik 20 Oktober 2014, sebulan kemudian dia naikkan harga BBM, dia pangkas subsidi BBM sehingga ada 250 triliun uang baru datang gitu ya untuk pembangunan infrastruktur itu. Dari structural adjustment dan tindakan berani. Tapi kok Pak Jokowi cuma sekali ya. Kemudian waktu itu ada mekanisme Perpres juga, setiap bulan harga BBM-nya ditinjau, ada rumusnya. Ada formulanya, itu juga tidak diterapkan. Kalau sekarang BBM naik bisa sangat sensitif Pak. Masyarakat bisa teriak Pak kalau Pertalite ikut naik karena juga. naiknya nggak kira-kira. Kalau naiknya Rp50 dulu pernah loh, BBM turun juga pernah. Mekanismenya memang seperti itu tapi tidak dilaksanakan. Jadi ditunda. Nah bertahun seperti cancer kan, kalau ditunda-tunda terus ke sekujur tubuh. Penundaan ini karena apa menurut Pak Faisal? Nah itu dia yang kita ingin pemerintah itu konsisten dengan apa yang telah dia putuskan gitu. Itu saja. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semua dihadapi oleh dunia ini makin tidak menentu. Belum kita bicara harga pangan loh. Karena sekarang kita ini mengimpor pangan lebih banyak dari mengekspor pangan. Nah pangan-pangan ini naik 20%. Nah itu juga dari mana sekarang ada badan pangan nasional ya. Badan pangan nasional itu. Nah mulailah membuat safety net supaya harga itu kan kalau tidak dibiarkan kaget, ya? tidak ada pemerintah gonjang-ganjing, ada pemerintah itu gonjang-ganjingnya jadi kecil. Itulah guna negara. Dan kita berharap negara melaksanakan peran itu secara konsisten. Bang Arya. Ya, saya sepakat sama Bang Faisal bahwa diangkatnya Pertamax, tadi itu saya katakan lagi, itu lebih kepada karena pemakainya 13%. Yang 85% ditahan. Walaupun dibilang nanti ini kok nggak harusnya kan naik juga, tapi justru karena pemerintah tidak berusaha supaya tidak gonjang-ganjingnya terlalu tinggi gitu. Makanya ditahan dulu di sini gitu. Ditahan di Pertalite, di Pertamax dinaikkan. Walaupun teman-teman dari bro kita ini mengatakan kok Pertamax naik, jadi pokoknya apapun naik dia akan ribut gitu. Padahal yang terkena imbas cuma kecil gitu, nggak gitu besar-besar amat. Nah kemudian tadi saya meluruskan lagi mengenai kelangkaan. Sekarang udah stabil kok. Dalam tempo 4 hari, 5 hari teman-teman Pertamina sudah bisa menanggulangi. Walaupun nanti kita harus melihat situasi yang terjadi. Ya situasi yang terjadi sehingga pemerintah akan menghitung betul yang harga-harga ini dengan baik supaya kembali lagi seperti kata Bang Faisal, supaya tidak ada bumpy-nya terlalu besar gitu ya. Tapi dijaga dengan naik turunnya tidak begitu berat sehingga bisa terjaga. Dan yang kedua, saya tadi sepakat juga bahwa
ke depan memang perlu dipertimbangkan juga. Kita akan hitung apakah nanti subsidi itu bukan lagi merata semuanya pukul rata, tapi memang targeting. Memang targeting misalnya tadi LPG, apakah targeting misalnya. Sehingga tidak terlalu besar disparitas antara 3 yang melon dengan yang 12. Tapi yang butuh sebenarnya misalnya masyarakat miskin, kemudian UMKM yang di bawah yang memang butuh itu bisa diberikan subsidi targeting seperti itu, tidak pukul rata. Demikian juga nanti mungkin Pertalite pun bisa saya seperti itu, targeting. Jadi masyarakat yang di bawah terjaga, tidak mengganggu mereka untuk kebutuhannya, tapi yang di kalangan menengah atasnya dia menikmati yang memang dia juga punya pendapatan besar gitu. Sehingga kehadiran negara itu betul-betul target sesuai dengan yang membutuhkan. Soal Jadi impor pangan tadi Bang, poin selanjutnya tadi. ya, impor pangan juga saya rasa ini sudah jadi sebuah kebutuhan. Ya, maksudnya bukan kebutuhan, maksudnya kita harus hitung betul. Saya sepakat bahwa target kita apa? Kan ada 3 ini yang sedang ditargetkan oleh Pak Jokowi juga, yaitu kemandirian di kesehatan, kemandirian, kan kita udah teruji ya di ujian benar nih mengenai corona. Sehingga kita tahu apakah kita selama ini mandiri nggak di situ. Baru ketahanan di energi, baru ketahanan di pangan. Jadi sekarang ini kita lagi bertarung untuk supaya impor, karena gini, sekarang ini kita bisa bagus karena memang defisit kita tidak terjadi defisit. Karena ada kenaikan kita di batu bara dan yang lainnya, sehingga terjaga. Nah, bagaimana kita sekarang menjaga itu? Langkah Pak Jokowi kemarin dengan meminta supaya pemerintah daerah, BUMN itu memakai TKDN, itu udah langkah besar. Dan kami ditargetkan, seperti di BUMN, Pak Erick itu menargetkan bulan Mei, bulan Juni, itu harus berubah total nih BUMN-BUMN-nya. Kalau enggak, dirutnya dicopot. Kalau tidak memperbesar TKDN, ini adalah langkah supaya defisit tadi nggak terjadi. Oke, Mas Ahmad. Gitu. Jadi kalau bicara dengan judul ya, harga-harga naik. Dan saya kira ini perlu kita waspadai karena peristiwa Ukraina Rusia ini kan bukan baru ya, sudah 8 minggu. Dan tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir. Ya, Kiev dibebaskan tetapi kan kota lain diserang. Yang ingin saya sampaikan adalah kenaikan harga ini akan terus naik. Dan kalau kita bicara sekarang minyak dunia itu 110 US dollar per barel, kalau berdasarkan simulasi yang pernah kita hitung itu bisa mencapai 200, manakala worst skenario terjadi. Jadi kalau konteksnya seperti ini, yang paling merasakan itu kan rakyat. Ini baru 8 minggu, harga 110 US dollar per barel, tapi rakyat kan sudah merasakan sekali. Dan kemudian rakyat panik dan kaget ketika hordennya Bang Andre ini di rumahnya itu 90 juta. Maksud saya adalah kalau kita ke situasi krisis itu betul-betul difahami, pertama kita butuh satu kreativitas. Tapi sebelum kreativitas itu, kita butuh kepedulian sosial dulu. Orang-orang seperti Mas Andre, Bang Arya yang menjadi pejabat publik, yang menikmati ruangan, ada AC-nya ya, walaupun katanya AC-nya rusak, tapi ada AC kan. Itu diharapkan oleh publik itu berempati. Ya, tidak perlulah ada 90 juta untuk gorden gitu ya, tetapi lebih kemudian dialokasikan. Yang kedua, saya termasuk orang yang mengkritik keras kenapa PPN 11% itu bisa lolos oleh teman-temannya Bang Andre di DPR. Padahal itu momentumnya tidak tepat. Kita masih daya belinya rendah. PPN ini kan bisa ketolong dari windfall-nya sawit dan batu bara. Jadi tidak perlu dinaikkan PPN. Tapi Bang Andre dan teman-temannya setuju undang-undang PPN. Langsung saja kalau gitu Bang Andre. Ya, pertama kembali soal gorden lagi ya. Kita tidak ada masalah gorden itu ditiadakan. Ya, sekali lagi. Setuju ditiadakan ya? Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada Kasih tahu masalah. teman-temannya mungkin Bang Andre. Nggak ada masalah. Karena 13 tahun pun nggak diganti juga nggak ada yang komplain kami. Ya, hanya memang setahun ini dianggarkan, tiba-tiba dianggarkan. Jadi kita tidak membela, termasuk ini disampaikan Bang Faisal. DPR sudah mengkaji kepada pemerintah agar rumah DPR itu dikembalikan ke pemerintah. Itu sudah ada. Soal PPN 11% soal Bang Andre. wacana seperti Kok itu. bisa lolos, Bang Ya, Andre? soal wacana itu sudah ada yang disampaikan Bang Faisal, tapi tergantung kepada pemerintah, tergantung kepada Menteri Keuangan sebagai pemegang aset negara. Nah, soal PPN 11% itu domain Komisi 11, Mbak. Saya terus terang tidak mengikuti. Itu satu, dua. Lalu yang ketiga, soal solar. Kita tahu disparitas harga ini sudah luar biasa. 8.000 lebih, Bang. Jadi supaya publik tahu, harga solar subsidi dan solar industri itu 8.000 lebih. Jadi setiap
ada peluang disparitas harga yang begitu besar, tentu akan ada orang yang akan tergoda untuk bermain di sini. Makanya kita bilang dari awal kami sudah ingatkan pemerintah agar turunan dari Perpres 191 2014 itu segera diterbitkan sehingga penegakan hukum itu bisa jalan. Kalau memang pemerintah masih tetap dengan kebijakan 2 harga, harus ada payung hukum untuk penegakan hukum. Dan untuk itulah kita mendorong SK BPH Migas untuk payung hukum untuk menurunkan aturan Perpres 191 tahun 2004. Satu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan harga Pertamax. Kami di DPR jelas menolak kenaikan 16.000 harga kekinian. Itu yang didengarkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah batal menaikkan harga kekinian itu 16.000. Nah, lalu kenapa sebenarnya soal minyak goreng tidak selesai-selesai? Dari awal DPR sudah mengusulkan beberapa hal, DMO, DPO bahkan menutup ekspor CPO. Tapi belum ada hasilnya, Bang. Ya, memang belum ada hasilnya karena keputusan itu di tangan pemerintah bukan di tangan DPR gitu loh. Ya, tapi DPR sudah mengingatkan terus pemerintah. Ya, bahkan di saat pemerintah mencabut dan mengeluarkan putusan Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permenperi nomor 8 tahun 2022, kita sudah mengingatkan pemerintah lagi bahwa ini akan ada permasalahan baru. Apa permasalahannya? Ya, harga kalau dikembalikan ke harga keekonomian, harga minyak goreng premium itu akan tinggi dan faktanya memang 25.000 per liter lebih. Itu satu. Yang kedua, sampai sekarang HET 14.000 minyak goreng curah itu masih sulit ditemukan masyarakat. Kalaupun ada, ya, ini saya udah ingatkan dalam rapat di DPR di Komisi 6 ya, itu akan dinikmati oligarki. Penikmatnya apa? Mereka yang punya kebun sawit dapat subsidi BPBD PKS. Mereka selain punya pabrik kebun sawit, mereka punya pabrik CPO. Lalu mereka punya namanya pabrik minyak goreng. Nanti pabrik minyak goreng dapat lagi subsidi. Bang Andre, suara lantang ini harus terus dipertahankan itu di kita Senayan. suarakan Sesaat lantang. lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Di penghujung Catatan Demokrasi kami persilakan Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wala alihi usobi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya menyimak dari awal dan sesungguhnya saya tidak tahu harus memulai dari mana ya. Tapi kalau kita lihat, saat ini apalagi di bulan Ramadan sangat tepat jika kita mulai melihat kondisi psikologis masyarakat. Ya, bagaimana kita berempati semuanya, merasakan ya apa sebetulnya yang saat ini dirasakan oleh semua masyarakat. Ya, yang di lapis bawah tentunya, yang di grassroots tentunya kita harus melihat itu semua. Dan pemimpin kalau kita lihat kenapa menjadi fungsi khalifah ya yang artinya juga memakmurkan, harus membersamai. Disinilah sebetulnya masyarakat harus merasa bahwa para pemimpinnya membersamai mereka dalam menghadapi seluruh kesulitan yang ada. Dan disinilah sebetulnya fungsi dari pemimpin. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu adalah melakukan amal siasah yang membumikan amanah langit, sesungguhnya untuk menebarkan berbagai kebaikan, keadilan, kesejahteraan untuk umatnya semuanya. Nah, disinilah kemudian kalau kita lihat, saya menangkap bahwa jika diilustrasikan negara ini sebagai satu kelompok orkestrasi, mungkin ya ini ada permainan orkestrasi yang keluarnya jadi sumbang. Kenapa? Boleh jadi ya seorang dirigen ininya juga bingung karena mungkin mereka memainkan melodi-melodi yang sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi bermain masing-masing. Atau do sama dengan C-nya yang belum ketemu. Inilah yang kemudian menjadi sumbang yang terasa oleh masyarakat seakan-akan berbagai kebijakan tidak konsisten. Yang membuat kebingungan, yang membuat akhirnya apa? Dampaknya, ujungnya, akhirnya masyarakat lagi yang merasakan atau yang menderita. Nah, disinilah saya lihat Indonesia, kita semua, bapak-bapak yang duduk di sini, saya lihat tidak ada satupun yang kekurangan dari permasalahan kepiawaian, ya dari orang-orang pintar di Indonesia ini banyak sekali.
Hanya mungkin permasalahannya tadi, do sama dengan se-nya belum ketemu. Kita harus sama-sama saling berijtihad. Ijtihadi tentu dengan keilmuan, kepiawaian masing-masing. Ya, dari ekspertis masing-masing harus duduk bersama-sama. Yang saya selalu ingatkan untuk Untuk istikharah bersama-sama. Untuk membuka pintu langit, ya, agar supaya mendapatkan petunjuk, tuntunan, ya, mendapatkan ilham. Ya, dan inilah yang sebetulnya menjadi powerful di dalam musyawarah nanti. Dan kalau saya lihat, begini yang harus dilakukan oleh semua, jangan kemudian suuzon. Bagaimana kita mengedepankan permasalahan husnuzon. Tetapi dengan apa? Dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang membuat harapan-harapan yang kemudian juga diejawantahkan atau dirasakan langsung kebijakannya oleh masyarakat, dan ini juga disosialisasikan dengan komunikasi yang benar. Ya, ketika komunikasinya tidak benar, tentu akhirnya ada sebagian orang yang menggorengnya, sebagian kelompok yang menggunakan ini untuk keuntungan masing-masing. Nah, karenanya saya ingin begini. Untuk Anda-Anda, ya, tentu baik yang di pemerintahan, baik yang pengusaha dan lain-lainnya yang berlaku curang atau zalim atau mengambil keuntungan untuk kelompoknya masing-masing. Coba kita pikirkan sama-sama bahwa boleh jadi bulan Ramadan ini kita tidak tahu sampai kapan umur kita, apakah ada bulan Ramadan lain ya. Jadi lakukan kebaikan itu di bulan Ramadan sekarang. Lakukan satu kebaikan, lakukan sesuatu yang insya Allah bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa karena ini bulan Ramadan. Karenanya ayo masuk, ambil kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi masyarakat. Jadikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Anda yang duduk di jabatan-jabatan yang mempunyai otoritas-otoritas yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan publik, ayo berpihak kepada publik, berpihak pada masyarakat yang menguntungkan kita semuanya, yang insya Allah mudah-mudahan satu kebijakan itu akan mengharumkan nama Anda bukan di dunia saja, tetapi di langit. Para malaikat akan berdoa, memohon agar Allah mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan, kebijakan-kebijakan yang salah yang dilakukan. Nah, inilah yang kita harapkan. Ayo, bulan Ramadan ini, mari ta'liful qulub, satukan hati kita. Ya, singkirkan permasalahan prasangka-prasangka buruk, cari betul-betul berijtihad di meja-meja seperti ini, kabarkan kepada semua masyarakat di seluruh lapisan bahwa pemerintah sungguh-sungguh bekerja bersama bersama masyarakat, bersama expert-expertnya, semua profesional untuk mencari solusi, jalan keluar agar supaya negara kita ini baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Eri Yusuf, Bang Andre Rosiade, Bang Arya Sinulinga. Terima kasih juga Bang Faisal, Mas Amanul, terima kasih. Kita akhiri catatan demokrasi hari ini, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.